Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melakukan instalasi aplikasi PuTTY dan aplikasi WinSCP atau FileZilla. Pertama kali buka Google Play Store, kemudian ketikkan PuTTY, kemudian cari di bagian bawah ada konektor boot. Ini kita klik, kemudian kita klik install. Oke, kemudian kita akan melakukan instalasi aplikasi lainnya. Kita akan install aplikasi FileZilla. Kita pilih install. Tunggu sampai dengan selesai. Baiklah, sudah selesai. Kemudian dua aplikasi yang akan kita gunakan, ConnectBoot sama FileZilla. Kita akan menggunakan ConnectBoot dulu. Kalau teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer bisa menggunakan aplikasi PuTTY, sedangkan FileZilla kalau di komputer bisa menggunakan WinSCP. Kita buka terlebih dahulu ConnectBoot. Kemudian kita klik di bagian atas kanan. Sini, atas kanan. Kita pilih di bagian bawah ini plus, kemudian kita masukkan username, hostname, dan portnya. Kalian bisa masukkan akun yang sudah saya buatkan, misalnya kalau akun Pak Haki dengan nama Haki misalnya, kemudian @nya bismart 1.ddns.net. Kemudian bagian bawah ini pada font size, ini kita bisa atur yang biar agak besar tampilannya, mudah pada saat kalian nanti melakukan script. 16 misalnya itu. Kemudian kalau sudah, kalian save atau kalian klik tanda plus di bagian atas. Nah, ini kita sudah bikin untuk koneksi ke servernya. Kemudian kalian bisa klik untuk mencoba connecting. Nah, pada saat pertama kali nanti kalian akan diminta untuk autentifikasi. Kalian bisa klik yes. Nah, kemudian kalian diminta untuk memasukkan password yang kalian peroleh dari Pak Haki kemarin. Masukkan di situ misalnya 123, kemudian tekan enter. Saya masukkan password, kemudian tekan enter. Nah, di situ sudah bisa masuk login ke server. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat directory dengan perintah mkdir spasi public underscore html, kemudian menekan enter. Nah, di sini contohnya sudah pernah saya buat, maka saya bisa menghapus dulu biar nanti kalian bisa melihat
prosesnya. Publiknya saya hapus dulu sebentar. Ya, saya akan mencoba mengulangi membuat satu direktori dengan nama dengan nama public_html dengan perintah mkdir, kemudian spasi public_html, kemudian tekan enter. Nah, kalian bisa melihat apakah direktori yang baru saja kita buat tadi apakah sudah ada dengan perintah ls, atau melihat isi direktori kemudian tekan enter. Nah, di situ kalian bisa melihat yang warna ungu itu ada satu folder dengan nama public_html. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memberikan hak akses kepada folder dan nanti file yang ada di dalamnya dengan hak akses 755. Perintahnya dengan chmod 755 spasi public_html, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah memberikan hak akses. Kalau kita lihat bisa di ls spasi min l. Nah, itu kita bisa lihat hak akses direktorinya itu di situ terbaca drwxr -xr-x dan seterusnya untuk folder bernama public_html. Langkah selanjutnya adalah masuk ke direktori public_html dengan cara menuliskan perintah cd spasi diikuti nama direktorinya, misalnya public_html, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah bekerja di direktori public_html. Kalau sebelumnya kita bekerja di dalam folder home haki, sekarang kita berada di home haki public_html. Nah, kalian bisa memastikan sedang bekerja atau direktori yang aktif sekarang berada di mana dengan cara menekan perintah pwd. Nah, dengan perintah pwd kalian mengetahui bahwa kalian sedang bekerja di direktori /home/haki/public_html. Nah, pada materi-materi selanjutnya ketika nanti kalian akan menambahkan halaman website, ingin menghapus, ingin mengedit, nanti kalian harus pastikan bekerja di dalam direktori /home/username kalian /public_html. Sedangkan proses membuat direktori seperti direktori public_html itu hanya dilakukan satu kali ini tadi. Untuk selanjutnya tidak perlu membuat lagi. Kemudian proses untuk memberikan hak akses direktori chmod 755 tadi juga hanya dilakukan satu kali saja. Pada saat nanti kalian akan membuka kembali, maka kalian cukup masuk ke direktori public_html dengan perintah apa? cd spasi public_html. Kalian tidak boleh salah menuliskan. Misalkan di situ tertulis public _html, kemudian kalian menuliskan publik, kemudian strip html, tidak bisa. Penulisannya harus sesuai, hurufnya kecil semua, kemudian penulisan underscore juga tidak boleh ada kesalahan, tidak ada penambahan spasi dan seterusnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat file index.html. File index.html ini adalah file yang secara otomatis ketika nanti kita mengakses halaman website akan ditampilkan sebagai halaman utama. Nah, kita menggunakan aplikasi text editor bawaan Linux yaitu Pico. Kalau kita di Windows, kita bisa bekerja menggunakan Notepad++ atau Notepad biasa, sedangkan kita mengerjakan di Linux, kita bisa menggunakan VI Editor, ada Nano, ada Pico. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan aplikasi bernama Pico.
Oke, ketikkan Pico spasi, kemudian diikuti nama file index pakai X ya, .html. Penulisan ini juga tidak boleh salah, jadi kalian tidak boleh menuliskan index pakai K .html. Jadi penulisan index.html itu adalah penulisan yang saklek, harus sesuai dengan seperti yang saya contohkan. Apabila kalian menuliskan dengan nama yang lain, mungkin nanti akan tidak tampil. Oke, kemudian tekan enter. Kemudian kalian bisa mulai menuliskan tag HTML yang sudah saya berikan contohnya di halaman Bismart. Nah, nanti kalian bisa sambil mengerjakan, sambil mengingat-ingat, sambil mengerjakan. Oke, kita mulai dengan tag HTML. Kemudian tekan enter. Kemudian kita kasih title. Title itu nanti akan muncul sebagai judul di atas browser. Misalnya pertemuan pertama. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tekan enter, kemudian kita tuliskan body seperti itu, kita tutup. Kemudian di bagian bawah kita bisa menggunakan heading 1 untuk ukuran font yang besar, H1. Kita tuliskan hore, hore. Ini pertama kali saya belajar, tulisnya salah melulu, HTML. Gitu. Kemudian tekan enter atau langsung ditutup saja di bagian sini, garis miring H1. Tekan enter. Kemudian kita tadi sudah melakukan instalasi aplikasi FileZilla. Nah, aplikasi FileZilla itu nanti akan kita gunakan untuk mengupload, ya, untuk mengupload file-file yang kita perlukan seperti gambar, kemudian audio atau video dan seterusnya. Nah, di bagian materi ini nanti Pak Haki akan berikan contoh menampilkan titel dengan judul pertemuan 1, kemudian nanti ada teks dengan tulisan hore, ini pertama kali saya belajar HTML. Kemudian nanti di bawahnya kita masukkan gambar. Nah, gambar itu nanti kita upload menggunakan aplikasi FileZilla. Nah, tag sederhananya seperti ini. IMG spasi SRC sama dengan dalam tanda petik kita tuliskan image. Jadi nanti kita juga akan membuat satu folder di dalam public_html, kita kasih nama image. Jadi misalnya nanti kita akan mengembangkan website tidak hanya ada gambar, tetapi akan ada memasukkan audio, kemudian memasukkan video. Nah, nanti kita akan memasukkan atau membuat foldernya masing-masing agar nanti setiap file-file itu kita pilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Jadi file-file gambar masuk di image, kemudian file-file MP3 nanti kita masukkan ke audio, kemudian file-file video nanti kita masukkan ke dalam folder video. Kemudian diikuti garis miring. Jadi penulisan image itu karena
kita akan mengakses di dalam folder public_html itu gambar yang kita simpan di dalam folder image, sehingga kita perlu menuliskan folder itu sebagai identifikasinya image, spasi, kemudian nama gambarnya. Misalnya kita tuliskan di sini gambarnya Haki titik Haki 2 titik JPG. Nah, kemudian kita ketik, kemudian kita tutup seperti itu. Kemudian kita tutup bodinya. Salah. Kemudian HTML-nya juga kita tutup. HTML gitu. Oke, sementara sudah selesai, semoga tidak ada kesalahan penulisannya. Kemudian text editor ini pada bagian bawah ini kan ada keterangan tuh, misalnya Ctrl X itu artinya exit dan seterusnya. Nah, kita akan keluar dan menyimpan file ini dengan perintah Ctrl X, kemudian diikuti dengan menekan huruf Y yang artinya yes. Jadi pada saat kita menekan Ctrl X nanti akan ada konfirmasi apakah file ini akan disimpan atau tidak, yes or no begitu. Kalau tidak ya N, kemudian kalau ya atau yes ya berarti kita menekan J. Nah, ini dengan cara diklik pada bagian teks-teks yang ada di bagian bawah ini, nanti akan muncul tombol kontrol. Nah, ini kelihatan ya kontrol ya. Nah, ini saya ulang lagi kontrol, kemudian saya menekan huruf X. Nah, save modified buffer, kemudian kalau kita menekan yes maka kita akan menyimpan, kalau no berarti kita tidak menyimpan, kalau cancel berarti kita akan kembali. Kita tekan yes, kemudian kita ikuti dengan menekan tombol enter. Nah, kita sudah kembali ke directory lagi. Nah, sekarang kita melihat apakah Pak Haki sudah sebelumnya membuat folder image. Nah, kita cek di sini ls. Nah, di dalam folder ini belum ada folder image, masih hanya terdiri dari satu file yaitu index.html. Maka saya akan membuat folder baru bernama image. Perintahnya sama dengan tadi, membuat directory baru itu dengan perintah mkdir atau make directory. Mkdir kemudian spasi, kemudian diikuti nama folder yang akan kita buat. Mkdir spasi image, kemudian kita ikuti dengan enter. Nah, kalau kita ls maka seharusnya akan ada satu file bernama index.html dan satu folder bernama image. Kita cek enter. Nah, kalian bisa melihat kalau folder itu berwarna ungu, kalau teks biasa atau file biasa itu berwarna putih. Itu sudah kita lihat ada folder image dan file bernama index.html. Oke, sampai di sini kita menggunakan aplikasi putih atau aplikasi untuk melakukan remote ke server. Sementara sudah cukup, nanti kita akan gunakan lagi jika dibutuhkan. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat tampilan website ketika kita sudah membuat user directory public_html bersama dengan file index.html tadi. Oke, selanjutnya kita buka browser. Kemudian kita masukkan alamatnya Bismart. Nah, ini Bismart garis miring Haki. Nah, kita baru saja berhasil membuat website yang bisa diakses menggunakan handphone kita dengan alamat bismart1.ddns.net garis miring tanda di atas itu ya, kemudian sesuai dengan username kita Haki garis miring. Nah, untuk kalian ya berarti Hakinya diganti dengan username yang sudah
Pak Haki buatkan, misalnya seperti Inas, berarti Inas pakai Inas, kemudian dan seterusnya. Nah, di bagian bawah ini kan ada seperti gambar yang tidak muncul. Ini sebabnya karena kita belum masukkan gambar. Nah, apabila kita sudah masukkan gambar, maka nanti kita akan memperoleh tampilan gambar sesuai dengan nama file yang kita panggil di aplikasi Putih atau di HTML. Oke, kita akan mencoba menggunakan aplikasi FileZilla untuk masukkan gambar. Nah, saya tidak tahu apakah ada nama gambar dengan nama Haki2JPG tadi. Yang penting nanti kita cari gambar yang ada di sini, nanti kemudian kita sesuaikan dengan kalian bisa membuat baru di sini, new. Kemudian kalian masukkan, misalnya server Bismarck 1, kemudian masukkan addressnya Bismarck 1.ddns.net. Kemudian pada bagian protokol itu kalian pilih yang SFTP, ya, bukan FTP tapi SFTP. Kemudian portnya biarkan saja portnya 22. Kemudian username dan password yang sudah diberikan dimasukkan. Misalnya di sini ada Haki, kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita save di bagian atas, save. Nah, di sini kita sudah, kalau punya Pak Haki, karena tadi Pak Haki sudah nyoba pakai aplikasi ini sehingga ada 2, nanti tempat kalian ada 1. Ini kita klik salah satu, kemudian kita pilih connect di atas. Nah, sekarang kita sudah bekerja di server. Nah, ini aplikasi ini adalah aplikasi FTP client berbasis Android yang memudahkan kita untuk melakukan upload. Gitu. Upload itu kita menyimpan file dari komputer kita atau dari Android kita taruh di server Bismarck. Kalau download berarti kita mengambil file-file yang ada di server Bismarck, kemudian kita unduh, kita ambil, kita simpan ke dalam smartphone kita. Nah, sebagai contoh ini sudah ada folder namanya public HTML. Ini kita klik saja. Nah, di dalam folder ini sama dengan pada saat kita menggunakan aplikasi Putih tadi. Ada satu folder namanya image, kemudian ada satu file bernama index.html. Nah, kita akan memasukkan foto atau gambar menggunakan fitur ini di bagian folder image. Kita klik image. Nah, di sini belum ada file sama sekali, kita klik upload. Nah, setelah kita klik upload, nanti ini akan masuk di bagian directory atau data-data yang ada di handphone kita. Nah, ini misalnya kita akan ambil data yang ada di sini, misalnya di ICM, kemudian kamera, kemudian misalnya saya akan masukkan satu gambar. Ini sayangnya di sini nggak ada temennya, jadi nggak bisa kelihatan ini gambar apa. Ini di sini adalah gambar-gambar semuanya. Nah, saya akan lihat dulu gambar-gambar yang ada di kamera biar nanti saya tidak salah memasukkan. Misalnya saya akan memasukkan gambar
Nah, coba kita lihat nama filenya, scanner, picture scanner 559. Oke, kita masuk lagi ke sini. Proses untuk upload ke server. Nah, oke, kalau sudah berhasil, kita kembali ke public underscore HTML, kita klik image. Nah, belum bisa ini. Kita refresh dulu. Kita ulang lagi. Oke. Apakah kita akan upload? Kita oke. Nah, kita tunggu sampai dengan selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita rubah. Karena tadi Pak Haki ngasih namanya adalah Haki 2, maka gambar ini saya sesuaikan Haki 2. Kemudian saya oke. Nah, ini berubah menjadi Haki 2. Oke. Sekarang kita cek websitenya, apakah tampilannya sudah ada gambarnya. Kita masuk di Google Chrome. Refresh lagi. Nah, sudah ada, sudah masuk. Hore, ini pertama kali saya belajar HTML. Nah, ini adalah gambar yang kita masukkan menggunakan file aplikasi FileZilla. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian menginstal aplikasi Putih dan FileZilla yang menggunakan Android. Kalau yang menggunakan HP, laptop atau komputer, kalian bisa menginstal aplikasi WinSDB. Kemudian nanti sesuai dengan contoh yang ada di video ini, untuk websitenya ada di Bismart, nanti tag HTML-nya silahkan kalian coba. Kemudian kalian kirim di penugasan nanti link HTML, link website yang kalian sudah kerjakan. Oke, dari Pak Haki cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Tidak kemana-mana jika memang tidak mendesak dan penting. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.